lanjutan analisis kita mengenai 10 perintah. Secara khusus kita masuk ke kejadian Keluaran 20 ayat 14, di mana di sana ada larangan untuk berzina, ya. Jadi di sana ditulis lo tinaf, ya. Lo tinaf. Ada partikel ingkar lo yang diikuti dengan tinaf. Kita tahu tinaf itu dari dikalanya apa? Masih ingat? Diawali dengan ti. Di sini berarti itu bentuk kala imperfect, ya. Lalu menggunakan menggunakan persona orang berapa? Orang kedua. Tunggal atau jamak? Tunggal. Sekalipun tunggal, sekali lagi ini bukan hanya ditujukan kepada satu orang, bukan hanya ditujukan kepada Musa, atau hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, tetapi ini mengacu kepada kelompok, ya. Bisa dimaknai sebagai kolektif, ya. Oleh karena itu ini berlaku bagi semua orang secara personal maupun secara universal. Lotin af. Di sana kita tahu berasal dari kata naaf, ya. Naaf itu berzina. Nah, tetapi kita mau mendalami sebenarnya apa yang dimaksud berzina yang dilarang oleh Tuhan di dalam hukum ini. Oke, siapa yang mendapatkan tugas untuk menganalisis maknanya di sini? Masih Yoksan, ya? Oke, Yoksan, apa maknanya kalau di situ menggunakan kata tinaf? Ya, jangan berzina. Apa maksudnya berzina itu? Kita harus takut kepada Allah sehingga kita hidup dengan suci dan sopan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta sebagai suami istri harus saling mengasihi dan menghormati. Ya, maksud saya adalah apakah kata berzina itu hanya berbicara mengenai perselingkuhan atau hubungan seksual di luar pernikahan atau hubungan seksual yang tidak sah? Apakah itu yang dimaksud sebagai perzinahan di sini? Nah, ketika kita berbicara berzina, tentu ini konteksnya adalah tentang hubungan pernikahan, ya. Hubungan yang tercipta dalam pernikahan. Ada perzinahan karena orang-orang itu tidak menghargai karunia pernikahan dari Allah. Cara tidak menghargainya bagaimana? Ada yang sudah menikah, lalu kemudian mereka menyalahgunakan atau tidak menghargai karunia pernikahan, melakukan pelanggaran dengan cara apa? Dengan cara berhubungan dengan pasangan lain yang bukan pasangannya, yang bukan istri atau suaminya. Nah, perzinahan juga bisa berarti apa? Tidak menghargai pernikahan. Artinya apa? Orang yang belum menikah tapi melakukan hubungan selayaknya orang yang sudah menikah. Jadi kata berzina ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang sudah menikah saja. Orang yang belum menikah pun bisa berzina. Caranya bagaimana? Caranya dengan menyepelekan karunia pernikahan itu tadi, yaitu belum menikah kok sudah seperti orang menikah. Nah, itu namanya berzina. Jadi makna dari tinaf di sini ini lebih kepada apa? Maknanya apa? Ya, maknanya ini adalah apa? Menyalah atau menyepelekan, atau ini adalah perintah untuk menjaga atau menghargai, menghormati
karunia pernikahan dari Allah. Nah, kita gagal di mana? Gagalnya kita, orang yang sudah menikah gagal untuk menghormati karunia pernikahan dengan cara apa? Dengan cara menjalin hubungan dengan pasangan lain yang bukan dalam ikatan pernikahan. Nah, orang yang belum menikah tidak menghormati karunia pernikahan dengan cara apa? Menyepelekan dengan cara melakukan hubungan selayaknya orang yang sudah menikah. Nah, jadi kata tinaf berzina itu maksudnya adalah tidak menghargai atau tidak menghormati apa? Tidak menghormati berkat pernikahan. Oleh karena itu, larangan ini ditujukan bagi siapa? Apakah hanya bagi orang yang menikah saja? Bagi semua orang, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Karena semua orang bisa melakukan perzinahan. Nah, pertanyaannya lagi, apa sih sebenarnya yang ingin dilindungi dari pernikahan itu? Kan Tuhan sebenarnya maksudnya itu dengan perintah ini, dengan larangan ini sebenarnya maksudnya apa? Allah punya maksud. Allah menghendaki apa? Untuk melindungi karunia pernikahan. Apa yang dilindungi sebenarnya? Yang dilindungi itu apanya? Yang dilindungi itu apanya? Yang dilindungi itu apakah warisannya? Apakah anak-anaknya? Apakah berkatnya? Atau apa? Apa sih berkat dalam pernikahan itu? Kalau saudara pernah melihat orang dinikahkan, apa sih berkatnya? Wah, bisa berhubungan seks, Pak. Apakah cuma itu saja? Pernikahan itu kan diberkati supaya apa? Ketika saudara melihat orang dinikahkan, maka yang menikah itu berapa orang toh? Dua orang. Diapakan dua orang itu? Disatukan. Nah, itulah pernikahan. Bukan masing-masing ya. Pernikahan itu sebenarnya adalah kesatuan seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mau dilindungi, yang akan dilindungi Allah. Berarti apa? Adalah kesatuannya, kesatuan yang sudah terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam berkat Allah. Nah, ini kalau sudah disatukan, itu yang dilindungi. Ya, itu yang dilindungi. Kalau belum disatukan, supaya nanti menjadi satu secara resmi dalam pernikahan. Lah, kalau sudah berzina, ya kan? Apakah bisa bersatu kalau sudah berzina? Tidak bisa. Ya kan? Berarti sudah
tidak menghargai yang namanya berkat pernikahan. Nah, kalau kita mengingat Allah memberkati pernikahan itu dengan cara apa? Allah memberkati pernikahan dengan cara apa? Oke, satu, Allah itu memberkati kita dengan sebelum kebahagiaan seksual apa sih? Dengan pasangan hidup yang mengasihi kita, itu berkatnya sebenarnya. Itu yang akan dilindungi, ya. Jadi berkat Allah itu apa saja tadi? Pasangan hidup yang mengasihi kita. Apalagi? Kebahagiaan seksual. Nah, jadi ini bonus ya, bukan yang pertama ya. Yang pertama itu adalah apa? Yang pertama itu adalah pasangan yang mengasihi kita. Maka di dalam pernikahan Kristen itu pasti ada pranikah. Apa itu sebelum pranikah? Bukan pacaran ya. Pranikah itu pendidikan, pembekalan sebelum orang itu menikah. Itu harus, wajib. Kenapa? Supaya orang itu tahu apa sih pernikahan itu, berkatnya apa. Ya kan? Supaya kita memastikan apakah pasangan itu saling mengasihi atau tidak. Nah, itu dia. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tinaf. Ya, berzina itu berarti tidak menghargai, atau berarti tinaf. Kata itu bukan sekedar hubungan seksual di luar pernikahan, tetapi sikap yang tidak menghargai karunia pernikahan. Dengan larangan itu Allah menghendaki setiap orang untuk apa? Untuk menjaga atau menghormati karunia pernikahan dari Allah. Nah, ini ya. Oke, kita gagal. Kenapa? Karena kita seringkali menyepelekan ya. Kita itu sering berdosa. Seorang yang belum menikah itu bisa jatuh dalam perzinahan. Caranya bagaimana? Apabila orang yang belum menikah itu melakukan hubungan seksual. Ya. Jadi, saudara-saudara, orang yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu disebut sebagai apa tadi? Berzina. Bukan pranikah, ya kan? Pranikah itu pendidikannya, pembekalan dari pelayan firman Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada calon orang yang menikah. Bukan pranikah ya, pranikah itu zina namanya. Zina. Seks sebelum menikah itu zina. Kalau pendidikan pranikah itu berarti pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin. Nah, ini ya. Jadi kita melakukan tinaf ketika kita melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Pak, kalau sebulan sebelum pernikahan gimana? Tetap berzina. Pak, kalau seminggu sebelum pernikahan bagaimana? Tetap berzina. Pak, kalau 2 malam sebelum pernikahan gimana? Tetap berzina. Pak, kalau 2 jam sebelum pernikahan sama saja. Akan tetapi, apa yang terjadi? Kenyataannya yang terjadi apa? Kalau sudah dilamar, ya kan? Biasanya atau pada umumnya orang-orang yang tidak
taat atau tidak mengenal hukum kehendak Allah itu merasa kalau sudah melamar atau sudah datang kepada orang tuanya lalu menyampaikan maksud untuk menikah tadi, merasa sudah sah, lalu dibawalah kemana-mana itu calonnya dan terjadilah perzinahan. Apakah ada yang pernah saudara lihat seperti ini? Atau saudara pernah mendengar kisah ini? Maaf ya, saya belum minum. Ya, ini sarapan saya, biasanya teh saja. Jadi kita jatuh dalam dosa tinaf tadi, tinaf ya, berzina. Karena merasa kalau sudah melamar atau mungkin kalau sudah melakukan tradisi memberikan kalau di NTT itu sirip pinang ya, sirip pinang, lalu disaksikan oleh keluarga besar, lalu bawa-bawa juga pelayan lagi ya kan, didoakan oleh pelayan supaya rencananya berhasil ya, baru doakan rencana lo ya, bukan memberkati pernikahan. Ini bukan doa berkat pernikahan, tapi mendoakan rencananya, merasa bahwa itu sudah sah. Lalu kemudian menikah bulan Januari, sudah punya anak bulan Juni atau Juli, ya kan? Loh, kurang nggak? Ya kurang. Agustus sih masih kurang. Agustus itu baru bulan 8, ya kan? Umur bayi di dalam kandungan itu harusnya 9 bulan 10 hari. Paling tidak punya anak itu bulan Oktober tanggal 10. Kalau nikahnya tanggal 1 Januari, saudara. Jadi dihitung itu. Nah, kalau nikahnya tanggal 1 Januari, punya anak tanggal 1 September, berarti sudah berzina, melakukan hubungan seksual sebulan 10 hari sebelumnya. Kalau menikahnya tanggal 1, punya anak bulan Oktober tanggal 8. Wah, dipertanyakan, wah jangan-jangan ini berzina, jangan-jangan. Tapi bisa saja ada yang maju ya, ada yang lebih cepat. Tapi lebih cepatnya itu paling sehari, maksimal 2 hari itu lebih cepat. Ada juga yang prematur, ya kan? Tapi kalau bayinya 3 kilo 5 on, ya nggak mungkin prematur, ya kan? Jangan kemudian menjadi alasan bulan Juni keluar, Pak ini prematur, bobotnya berapa? 4 kilo. Nggak mungkin ada bayi prematur 4 kilo. Atau 3 kilo. Rata-rata prematur itu paling 2 kilo. Di bawah 2 kilo. Dan itu biasanya masuk inkubator. Ya. Hati-hati saudara. Pak Agus gimana Pak Agus? Wah, ya toh? Pak Agus gimana? Ya kan? Masa saya teriak-teriak kemudian saya menjadi pelaku ya kan? Ya enggak lah ya. Ya istilahnya saya juga tahu bahwa ini kehendak Allah yang harus kita taati. Ya toh? Saya sharing sedikit. Danu, saya menikah bulan apa? Saya menikah itu bulan November. Danu lahir bulan Oktober. Loh, kok mundur? Ya Oktober tahun depannya ya. Berarti berapa bulan? 11 bulan. Nah, itu 11 bulan. Berarti tidak nyicil, ya toh, tidak nyicil. Artinya apa? Kita benar-benar menjaga, menghargai berkat pernikahan. Ya toh? Bahkan saya nggak malam pertama. Ya toh? Karena apa? Teman-teman kuliahnya masih pada nongkrong di situ, ya toh? Masih pada tidur di kamar pengantin semua teman-temannya Bu Emi yang cewek-cewek itu. Ya mana bisa ya lakukan malam pertama ya, sampai seminggu mereka nggak pulang-pulang. Aduh, ini mereka tidak paham ini ya. Nah itu dia. Ini sedikit ya. Nah bagaimana Pak ketika dulu sebelum menikah, bagaimana dengan pacaran? Apakah Pak Agus pacaran? Wah, saya pacarannya di kampus itu ada aturan saudara. Kami di kampus itu dulu nggak boleh pacaran sebelum semester 3. Itu aturan yang pertama. Semester 1, 2 itu nggak boleh. Kalau ketahuan berjalan bersama wanita atau
seorang mahasiswa berjalan seorang mahasiswa meskipun nggak pacaran itu nanti ada yang melaporkan temannya, Pak itu jalan berdua di jalan sana, nanti akan langsung dipanggil pihak tuannya. Wah itu ya. Aturan yang kedua, kalau sudah memiliki teman dekat, ya kan, pasangan apa maksudnya lawan jenis yang teman dekat harus lapor kepada biro gerahanya supaya bisa dipantau, ya kan? Nah, Pak, saya ada rasa tuh sama si siapa? Bu Emi. Nah, harus lapor tuh. Nah, itu aturan yang ketiga. Aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, kami tidak boleh jalan berdua. Kemanapun kalau mau pacaran harus bertiga. Maka yang satu itu disebut obat nyamuk. Nah itu, apakah itu cewek atau cowok? Jadi kalau cowoknya dua, ceweknya satu, ceweknya dua, cowoknya satu. Harus begitu. Lebih dari dua, nggak boleh jalan berdua atau apalagi boncengan, nggak boleh sama sekali. Jadi kalau makan di warung saja, nggak boleh kami berdua. Kalau sudah berdua kelihatan makan di warung, oh tenang. Nanti sampai di kampus langsung ada panggilan. Ini kamu dapat SK namanya, surat apa namanya? Apa namanya? Surat SK itu apa namanya? Skorsing. Ya. Ada yang diskorsing 6 bulan, ada diskorsing 1 tahun. Banyak. Bukan main-main. Nah, kemudian selama kami berpacaran itu kemana-mana, kalau makan ya berarti harus membayari obat nyamuk tadi ya, nggak cuma bayar, ya kan? Namanya ngajak orang, masa cuma disuruh duduk saja kita makan, ya nggak mungkin ya kan? Ya jadi bayangkan kalau sudah bertiga ya kita nggak mungkin aneh-aneh ya, paling-paling cuma ngobrol ngalor idul ya kan. Nah, seperti itu saja, itu pun sudah bahagia. Nah, dan bagaimana kalau Pak mau ngomong-ngomong cinta-cinta, ya kan? Mau menyatakan I love you, padahal di situ bertiga, nggak mungkin bisa ya kan? Kamu tutup kuping dulu ya, aku mau bilang I love you, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Gimana caranya? Wah, kalau saya pribadi saya punya cara. Kami dulu punya buku, ya toh? Buku yang setebal ini. Ya, buku itu berisi curhatan hati. Wah, saya nulis 1 lembar nanti tak kasih, nanti gantian dia nulis 1 lembar. Sampai sekarang buku itu masih ada 2 buku. Nah, itu dia. 2 buku itu masih ada. Nah, itu cara ya untuk benar-benar menghormati pernikahan dan tidak jatuh dalam dosa apa tadi? Tinaf. Tidak berzina. Tetapi pertanyaannya, kita ya seringkali menganggap bahwa pernikahan itu apa? Pernikahan itu hal yang biasa kalau sudah apa namanya? Kalau sudah apa? Disaksikan oleh tua-tua atau disaksikan oleh apa? Para tokoh-tokoh agama, lalu ada keluarga besar, diizinkan bawa kabur atau bawa pergi, bukan bawa kabur ya, bawa pergi jalan-jalan. Nah, hati-hati. Iblis, jangan iblis ya, itu keinginan daging ya. Iblis gak ikut-ikut kalau masalah itu, jangan disalahkan, jangan dikambing hitamkan iblis itu ya. Nah, iya. Kalau masalah perzinahan itu adalah keinginan apa? Daging, keinginan daging. Gimana caranya saudara jatuh dalam perzinahan biasanya? Karena saudara merasa kuat. Ya toh? Saudara merasa kuat, wah tenang Pak, iman saya kuat. Saya mau ajak calon saya jalan-jalan kemana. Ini sudah malam, tenang Pak, iman saya kuat. Saya ajak jalan dulu. Jalan di tepi pantai yang sepi-sepi, ya kan? Tenang Pak, iman saya kuat. Ya kan? Ketika tidak ada orang di sana, tenang Pak, saya imannya kuat. Tapi imronnya itu yang nggak kuat. Nah itu. Maka banyak orang yang jatuh dalam dosa perzinahan. Nah,
Pak, berarti yang tidak melakukan hubungan seksual berarti tidak berzina ya? Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Apakah berzina itu hanya dibatasi pada hubungan seksual saja? Pak Yoksan, apakah tin up itu hanya hubungan seksual saja? Tidak. Jadi, apakah kalau kita tidak berhubungan seksual itu berarti kita berhasil dengan hukum ini? Hah? Kapan kita gagalnya? Oh, ketika apa? Memandang saja loh. Yang di mana itu? Di mana itu? Di mana tertulis? Ternyata coba lihat Matius 5 ayat 27 sampai 28. Di situ ada ya. 420 itu. Nomor 92 420. Dibaca. Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Berarti ini tidak hanya itu larangan ini bukan hanya mencakup hubungan seksual saja, tetapi apa? Tetapi Allah juga menghendaki kita untuk hidup kudus baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Karena apa? Karena Yesus mengatakan apa tadi? Barang siapa memandang serta menginginkannya, ya sudah berzina. Di mana itu? Di dalam hatinya, ya. Berarti kita sering gagal karena kita itu apa? Kalau tidak berzina dengan seksual kita berzina apa? Kita sering berzina di dalam hati kita. Dengan apa? Dengan mengingini perempuan apa? Dengan mengingini perempuan yang bukan istri kita. Istrinya bukan istri kita ya. Ya kalau mengingini perempuan istrinya sendiri ya bukan berzina ya. Tapi kalau mengingini perempuan, wih, cewek. Wah. Itu sudah berzina. Tapi kalau saudara belum menikah, wih, ini seperti pasangan, ini nampaknya jangan-jangan ini tulang rusukku yang hilang. Saya akan coba menanyakannya, apakah benar dia adalah tulang rusuk. Ya, itu belum menginginkan ya. Tapi kalau sudah menilai, wah, itu gunungnya besar, lembahnya dalam, itu apanya, wih, dari lalu kemudian mulai
Lalu kemudian membayang-bayangkan. Nah, akhirnya berzinah di dalam hati. Seharusnya kita tidak tertawa-tawa, tapi karena memang itu, oh iya ya, saya Pak, itu Pak, saya Pak, ya kan? Tapi sesungguhnya kita sedang jatuh di situ, kita sedang gagal, karena kita nggak lepas dari situ. Itu pasti, saudara. Termasuk Pak Agus, ya termasuk saya, ya kan? Saya kan manusia normal. Kalau nggak normal lah, justru wah, lihat pria ganteng tertarik, itu nggak normal. Dan itu pun juga berzina, ya, karena di situ termasuk, ya, Allah juga mengutuk perilaku homoseksual sebagai dosa, ya kan? Kalau saudara lihat itu di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, benci, orang pemburit, itu yang disebut sebagai homoseksual. Pemburit itu disebut sebagai homoseksual, itu dikutuk, ya kan? Nah, lalu kemudian apa? Karena Roma 1:26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Nah, itu dia. Ini homoseksual. Gitu? Nah, ada sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Wah, itu ternyata homoseksual itu bukan hanya zaman sekarang, tapi sudah dari zaman Sodom dan Gomora sudah terjadi seperti itu, dan Allah mengutuk. Hati-hati kalau saudara melihat bintang artis Korea itu putih-putih, ganteng-ganteng, lalu sudah tertarik, wah, itu sudah berzina dalam hati. Dan itu tidak normal juga, ya. Oleh karena itu, saudara, Allah benar-benar menghendaki kita itu kudus, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan, perbuatan. Itu termasuk zina di dalam hati. Kalau sudah suami istri, Pak, bagaimana? Kita gagalnya bagaimana? Ya kan? Kita gagal sebagai suami istri, kita gagal. Kita sering gagal tidak menghormati karunia pernikahan. Bukan menjalin hubungan dengan pasangan lain, bukan, tapi dengan cara apa? Dengan tidak saling mengasihi. Nah, itu KDRT. Apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga, atau tidak menghormati istrinya, merendahkan suaminya karena merasa mungkin gajinya lebih besar, jabatannya lebih besar, lebih tinggi, maka sering melecehkan suaminya atau sering merendahkan suaminya. Itu termasuk makna tinaf tadi, termasuk kategori tinaf. Kenapa? Karena ketika mereka tidak mengasihi satu dengan yang lain, tidak menghormati satu dengan yang lain, artinya mereka sedang tidak menghormati atau menghargai karunia pernikahan dari Allah. Wah, ternyata luas, ya. Nah, ini adalah contoh ketika kita memahami sebuah kata di dalam bahasa Ibrani. Katanya cuma tinaf saja. Satu, yaitu apa? Berzinah. Tapi ternyata ketika kita dalami, makna berzina itu sangat-sangat luas. Bukan sekedar hubungan seksual di luar nikah. Lalu kita merasa, oh, ini urusannya urusan yang sudah menikah, saya tidak akan jatuh nih di dalam apa? Di dalam hukum ini. Saya akan bersih dari hukum ini. Ternyata apa? Ternyata setelah diselidiki,
kita pun orang yang gagal. Gatot, ya, gagal total, ya, gagal total. Kalau sudah gagal total bagaimana, saudara-saudara? Kita perlu juru selamat enggak? Itulah kenapa kita perlu sarana kasih karunia, baptisan, perjamuan kudus. Nah, tadi malam kita diskusi cukup ramai ya, di PA tentang perjamuan kudus. Ada satu pertanyaan, Pak, ada jemaat yang menolak perjamuan kudus karena merasa dirinya tidak layak. Saudara setuju nggak kalau saudara habis marah-marah, habis merasa berdosa, lalu saudara merasa tidak layak untuk ikut perjamuan kudus? Setuju nggak dengan orang yang seperti itu? Pak, saya masih merasa berdosa, Pak. Saya tunggu dulu ya, nanti saya nggak ikut perjamuan kudus ya. Mungkin bulan depan saya tunggu bisa puasa dulu supaya dosa saya nggak terlalu berat. Setuju nggak dengan cara seperti itu? Kenapa tidak setuju? Pak Isran, kenapa tidak setuju? Betul sekali. Kalau kita menolak, dosa kita makin bertambah. Kenapa? Karena kita menolak pengampunan yang disediakan melalui perjamuan kudus itu. Betul. Betul jawabannya. Justru ketika kita menyadari dosa-dosa kita terlalu besar, justru saat itulah kita butuh apa? Pengampunan dosa yang tersedia melalui sarana Injilnya, yaitu firman dan sakramen. Kita butuh mendengar firman, kita butuh mendengar sakramen, kita butuh menerima sakramen perjamuan kudus. Nah itu dia. Makin bertambah dosanya, betul sekali. Seperti seorang pasien ya, orang yang sakit itu adalah orang yang paling butuh obat, betul nggak? Kalau orang yang nggak merasa sakit, pasti dia nggak merasa butuh obat. Dikasih obat nolak, enggak. Saya nggak sakit. Itu ya. Tapi kalau orang merasa sakit, saya sakit parah ini Pak. Tak kasih obat ya. Tunggu dulu, nanti tunggu saya sehat dulu. Apakah begitu? Enggak kan? Ketika sakit itulah maka kita justru harus menerima obat. Ketika dosa menjadi sakit kita, maka kita harus menerima obat pengampunan. Pengampunan sebagai obat, pengampunan dosa sebagai obat. Itu diberikan melalui sarana kasih karunia, yaitu Injil dalam firman dan sakramen. Nah itu ya. Jadi ya tadi malam ada yang merasa bahwa kalau saya habis marah-marah ya seharusnya saya nggak terima perjamuan kudus. Saya harus bereskan dulu hatinya. Wah, karena di Alkitab dikatakan kita harus menguji diri dulu. Arti menguji itu berarti kita harus bersihkan hati dulu. Nah itu salah. Menguji diri itu bukan membersihkan hati, saudara. Menguji diri itu adalah mengecek apakah keyakinan kita itu masih sama atau tidak, masih sesuai dengan Alkitab atau tidak, bahwa tubuh dan darah Kristus itu hadir di dalam roti dan anggur, bersama roti dan anggur itu. Itu namanya menguji diri, bukan membersihkan hati yang tadi, yang berdosa tadi. Kita nggak bisa membersihkan hati yang berdosa. Yang bisa membersihkan hati yang berdosa adalah darah dan tubuh Kristus itu. Maka menguji diri itu bukan berarti membersihkan hati, berpuasa, ya kan? Baca firman dulu banyak-banyak, ya kan? Bukan. Nah, jadi sekali lagi kok sampai di perjamuan kudus ya, tadi saya ngomong apa ya? Nah, kita gagal di sini ya. Kita berdosa. Maka kita perlu pengampunan. Kalau sudah berdosa kita perlu pengampunan. Kita perlu pengganti. Kita gagal, jadi kita perlu digantikan oleh pribadi yang berhasil melakukan itu. Sebelum kita memikirkan pengganti di sana,
Mengapa sih kok Tuhan itu betul-betul menginginkan kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, menjaga tindakan kita? Kenapa sih? Karena apa? Tubuh kita adalah bait Allah. Kalau tubuh kita bait Allah, maka jauhilah hal-hal yang akan membuat tubuh kita atau bait Allah itu rusak, kotor. Jangan mendekati ya. Kalau kita takut berzina, ya harusnya jangan dekat-dekat ya dengan orang yang menggoda, dengan tempat yang menggoda, ya kan? Wah, jangan dekat-dekat dengan misalnya, wah saya Pak mau penginjilan, kemana? Ke lokalisasi. Wih, tahu lokalisasi ya? Tahu ya? Ke tempat di mana banyak cewek-cewek di sana. Saya mau penginjilan Pak supaya mereka mendengar Injil Pak. Perlu nggak penginjilan kepada orang-orang? Memberitakan Injil kepada semua orang, termasuk kepada perlu ya? Lalu saudara datang lokalisasi, ketemu cewek. Saya iman kuat, saya iman kuat, saya iman kuat. Hari kedua datang lagi, saya iman kuat, saya iman kuat. Hari ketiga makin terbiasa. Dan akhirnya ya sekali-sekali tidak apa-apa lah. Kasihan juga mereka nggak dapat penghasilan kan? Nah itu dia. Apalagi sudah punya uang lagi kan? Wah, itu namanya kita mendekatkan diri pada pencobaan dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa perzinahan. Oke, masuk ke dalam penolong. Siapa pengganti itu? Apa yang Yesus lakukan untuk menggantikan kita yang jatuh dalam dosa perzinahan? Pak Yosan? Wih, ternyata Yesus tidak sebab yang besar yang kita punya sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai dengan tidak berbuat dosa. Kapan Yesus ketemu dengan wanita yang bukan istrinya? Dia berurusan dengan pelacur enggak? Wanita penghibur perempuan sundal. Berurusan enggak? Masih ingat kisahnya? Apa yang terjadi? Ada perempuan sundal datang ini. Langsung memeluk kaki Yesus. Wih, ini wanita. Yang namanya perempuan sundal itu bukan gembel. Jangan pikir perempuan sundal itu gembel, mukanya keriput, mukanya apa. Yang namanya perempuan sundal itu pasti cantik, wangi, ya kan? Ini perempuan datang ke kaki. Dia nggak berdoa jadilah kehendakmu. Tapi apa? Yang apa yang Yesus lakukan? Apakah dia jatuh dalam dosa perzinahan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bayangkan. Yesus tidak memang pernah ketemu dengan perempuan sundal. Dia bukan berarti orang yang seperti kaum Esen. Kaum Esen itu orang yang menjauhi orang lain. Bahkan semua orang, dia hidup tinggal di goa-goa untuk bersemedi, untuk merenungkan firman Tuhan, menjadi orang yang suci. Lalu dia nggak pernah ketemu orang. Enggak. Ya kalau seperti itu mereka nggak pernah ketemu orang ya wajar lah ya. Mereka nggak pernah lihat perempuan ya. Yesus ketemu dengan wanita, tapi dia terus menyatakan kasih, bukan hubungan seksual ya, bukan cinta yang eros, ya kan, karena melihat fisik, tetapi kasih agape,
Dia tidak pernah melakukan perzinahan di dalam hatinya. Yesus mentaati apa? Hukum keenam dengan sempurna. Dia tidak pernah berzina, baik dalam seksual, baik secara seksual maupun dalam hatinya. Ini di mana ini? Harus kita buktikan ini. 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, ingat juga ketika Yesus bertemu dengan perempuan sundal, ia tidak jatuh dalam perzinahan, melainkan menyatakan pengampunan oleh imannya. Ini dia. Seandainya saudara yang didatangi perempuan sundal itu bagaimana? Kita doakan secara pribadi, Bapak. Kita konseling secara pribadi dulu. Apakah begitu? Tidak. Yesus di hadapan orang banyak, disaksikan orang banyak, ya kan? Bahkan orang banyak, perempuan sundal, Yesus mau berurusan dengan perempuan sundal. Perempuan sundal tadi datang kepada dia karena dia menyesali dosa-dosanya. Caranya gimana? Apakah dia dengan Agnus Dei? Allah Bapa. Gimana Agnus Dei? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah aku. Apakah begitu dia? Cara dia mengakui dosa-dosanya bagaimana? Dia ekspresikan dengan menuangkan minyak yang biasanya dia pakai untuk minyakinya supaya dirinya laku, wangi. Pasti minyaknya mahal ya. Semakin wangi semakin mahal. Dia tuangkan itu bukan di kepalanya tapi di kakinya, karena nggak layak itu minyak dituangkan ke dalam kepalanya. Memang dia biasa pakai di tubuhnya ya, supaya tubuhnya wangi, tapi minyak itu dia rasa tidak layak dituangkan di badan Yesus, akhirnya dituangkan di kaki Yesus. Itu ekspresi penyesalan mendalam. Ekspresi penyesalan mendalam dari seorang wanita sundal yang tidak tahu bagaimana harus mengakui dosa. Jadi ekspresi pengakuan dosa itu macam-macam ya. Macam-macam. Bukan hanya Agnus Dei saja. Kalau Agnus Dei itu kan cara pengakuan dosa ala Lutheran ya kan? Ala GLI. Kalau perempuan sundal itu pengakuan dosanya adalah dengan menuangkan minyak yang mahal di kaki Yesus sambil dia menangis. Sekalipun tidak terucap, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah aku yang berdosa. Ini enggak terucap itu, tetapi Yesus tahu hati perempuan itu menyesali dosa-dosanya. Yesus tidak jatuh dalam perzinahan, sekalipun si wanita itu jelas dia terpesona dengan Yesus ya. Secara jasmani dan rohani pasti terpesona. Dia tertarik datang kepada Yesus. Tapi Yesus tidak jatuh dalam dosa itu. Bahkan lebih dari itu, Yesus menyelamatkan kita melalui kematiannya untuk segala dosa kita. Ya, bahkan Yesus menyelamatkan kita melalui kematiannya untuk segala dosa kita, termasuk dosa perzinahan. Nah, kalau sudah begitu, apakah sekarang kita waktunya berzina lagi? Apakah begitu, saudara-saudara? Jadi apa penuntun bagi kita?
Apa selanjutnya? Selanjutnya, kalau sudah ditebus, aman Pak, saya berzinah ya, aman ya, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ya, itu berarti menyalahgunakan penebusan. Itu sama saja saudara menyalibkan Yesus kedua kali. Kita berusaha untuk apa? Iya, kita bersyukur dulu ya kita bersyukur atas keselamatan itu. Tapi kita juga terus mensyukuri berkat pernikahan. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi siapa? Mengasihi orang lain. Pasangan atau istri atau suami kita. Gitu. Kalau yang belum menikah dan mensyukuri atau menjaga kekudusan pikiran, perkataan, dan perbuatan sebelum menikah. Ya. Sebelum menikah, ya, bukan kalau sesudah menikah boleh nggak Pak? Oh ya enggak juga ya. Maksudnya itu kita terus, ya. Mungkin saya salah di sini tulisnya. Dan bagi yang belum menikah, kita terus menjaga kekudusan perkataan dan perbuatan. Nah itu ya, bukan sebelum menikah. Ini nanti disalahartikan. Ya. Kalau ada cewek ya cukup, jangan-jangan ini adalah tulang rusuk yang hilang. Nah, jangan-jangan begitu ya, jangan lebih membayangkan ke yang lain-lain. Ya, jangan sampai membayangkan ke yang lain. Kalau tidak berani menahan keinginan daging ya jangan terlalu mendekati pencobaan, ya kan? Jauhi hal-hal atau tempat-tempat yang menggoda pikiran kita untuk berzinah dalam hati dan dalam pikiran ya. Ya, dan juga dalam secara seksual ya, ataupun bahkan secara seksual. Nah, itu dia. Oke, itu mengenai hukum yang keberapa? 6. Satu kata ternyata banyak makna ya. Maka ini bisa menjadi bahan apa? Bahan PA kita berseri, saudara-saudara. Kalau sudah PA di sini, ada ya PA ya? KTB ada ya? KTB, kelompok tumbuh bersama. Nah, pakailah 10 hukum ini. Yuk kita bahas 10 perintah. Nah, jangan merasa 10 perintah ini hanya milik orang Israel saja, bukan milik kita. Atau jangan merasa 10 perintah itu ya hanya 10 hal itu. Membunuh, merampok, berzina, berarti cuma itu saja. Kalau kita tidak pernah membunuh ya berarti kita bukan ternyata ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke perintah yang ke berapa? Ke-7. Jangan mencuri. Jangan mencuri, tetapi kita baca dulu. Di sini perintah yang ke-7 itu diambil dari ayat yang ke-16 ya. 15, sorry. Jangan mencuri.
Ya, sebentar. Ini kok saya salah tadi. Jangan berzina ini tinaf. Kalau mencuri ya tiknaf. Oke. Saya takut tadi salah taruh ya. Sebentar ya. Oke, silakan Pak Isron, mau tanya apa? Jika seseorang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan pada suatu saat mereka memutuskan untuk menikah dan perempuan itu memilih untuk menikah. Untuk apa? Gaul. Dan minta untuk dicengkur. Dia apa? Cengkur. Cim kudus. Ya. Apakah itu layak untuk diperkatakan? Oke, saya coba memahami pertanyaan. Orang ini sudah melakukan perzinahan, lalu kemudian hamil sebelum menikah ya, kira-kira begitu ya, mengandung sebelum menikah, lalu dinikahkan. Pertanyaannya, apakah itu boleh dilakukan pernikahan, gitu ya? Lalu ada di dalam pernikahan itu pasti nanti ada cium kudus. Apakah ciumnya masih kudus atau tidak, gitu ya? Kira-kira pertanyaannya begitu ya. Oke, saya akan jawab satu persatu. Ketika orang itu melakukan perzinahan, apakah itu sudah menikah atau belum menikah, yang harus pertama kali dilakukan bukan masalah itu boleh diberkati atau tidak. Yang paling pertama kali untuk dilakukan adalah pengakuan dosa. Itu dulu. Ya. Menyadari bahwa apa yang dibuatnya salah. Mengaku kepada siapa? Mengaku kepada wakil Allah di gereja. Siapa itu? Orang yang sudah dipanggil, yang memiliki jabatan kunci. Siapa itu? Iya. Semua orang percaya punya jabatan kunci, tetapi kumpulan orang percaya itu nanti akan memilih satu orang untuk menjadi pelayan. Ya, untuk menjadi pelayan di mana dia diberikan panggilan untuk melakukan fungsi-fungsi keimamatan. Fungsi-fungsi keimamatan seperti apa? Menyampaikan firman Tuhan dan salah satunya adalah memberikan kunci, apa? Menyatakan kunci. Kunci apa sih? Kunci itu apakah sini tak buka? Bukan. Kunci apakah dosamu diampuni atau dosamu tidak diampuni. Itu namanya jabatan kunci. Nah, oleh karena itu ketika kita berdosa, lalu kita mengaku menyesali dosa-dosa kita, nanti pelayan akan menyatakan pengampunan dosa. Tapi kalau sudah berzina, lalu ditegur sama pelayannya, Pak kamu berzina. Sudah biasa Pak. Ini sudah diresmikan kok, sudah dilamar kok. Ya kan? Sudah sah kok, ini dikasih apa? Dikasih siri, kapur siri kok. Maka pelayan bisa memberikan jabatan kunci yang kedua, yaitu apa? Untuk menutup pintu pengampunan dan menyerahkan kepada iblis karena dia tidak menyesali dosa-dosanya. Itu dia, jabatan kunci itu penting, saudara. Karena dia sudah tahu itu salah, tetapi menganggap itu biasa saja, maka pastor mengatakan dosamu tidak diampuni. Jangan takut, Pak, nanti jemaatnya hilang. Enggak apa-apa. Itu bukan jemaat lagi, itu adalah orang yang tidak menyesali dosa-dosanya dan tidak butuh pengampunan. Berarti itu bukan jemaat. Karena dia tidak butuh pengampunan. Yang butuh pengampunan adalah orang yang mengakui dosanya. Tapi harus dengan cara yang sopan ya. Jangan, kamu karena kamu tidak ini tak keluarkan. Bukan seperti itu. Ya, saudara harus belajar lebih tekun di bagian pelayanan pastoral ini nanti. Nah, kalau sudah mengakui dosa-dosanya bagaimana Pak? Baru kemudian dilakukan pembimbingan pranikahan. Pak,
perutnya sudah besar. Apakah boleh diterapkan pembimbingan pernikahan nanti? Enggak masalah. Perut mau besar, mau anaknya sudah lahir, mau anaknya sudah sekolah, pernikahan tetap bisa dilakukan. Tetapi pranikah, pembimbingan pernikahan harus tetap dilakukan. Jangan mau didesak oleh calon pengantin karena alasannya apa? Alasannya orang tuanya sudah mau meninggal lah, alasan perutnya sudah membesar lah, alasan suaminya mau cepat kerja di luar kota lah, mau cepat-cepat menikah, cepat-cepat menikah. Ya kan? Saudara harus cek, harus berikan pendidikan pranikah. Supaya apa? Supaya pada akhirnya mereka menjadi suami istri yang saling mengasihi, menghargai apa? Menghargai berkat pernikahan tadi. Nah, kalau sudah selesai pranikah, baru dinikahkan. Mau perutnya membesar, seperti apa, mau anaknya sudah lahir baru dinikahkan, ya kan? Mau di situ cium kudus, wah itu enggak masalah. Yang penting sudah ada pengakuan dosa, sudah ada pengampunan yang dinyatakan, sudah ada penyesalan pertobatan, ya kan? Sudah ada bimbingan pranikah, lalu semua tidak terikat dengan pernikahan yang lain. Artinya apa? Jangan-jangan dia masih punya suami atau istri. Nggak boleh juga, ya kan? Mentang-mentang sudah hamil, lalu kemudian Pak pokoknya nikahkan saja. Ini sudah nggak serumah dengan istri yang lama. Oh, jangan. Itu berarti masih terikat ikatan pernikahan. Itu pernikahan tidak boleh dilangsungkan dengan alasan apapun. Hati-hati ya. Hati-hati. Tapi kalau semua sudah beres, surat-surat sudah beres, statusnya semua sudah beres, pranikah sudah selesai, ya kan? Dinikahkan saja. Dinikahkan saja. Mau cium kudus, mau cium kaki, mau cium jidat, itu tradisi ya, ya kan? Wah, ini tidak masalah. Apakah itu ciumnya masih kudus? Ya, kalau sudah dikuduskan oleh pastor, ya kan? Maka itu adalah sah, ya kan? Ya kalau cium sebelum nikah itu enggak cium kudus ya namanya ya. Tapi kalau sudah diberkati oleh pastor, silakan untuk mencium pasangan. Itu baru namanya cium kudus. Kalau 1 jam sebelum pernikahan itu cium kudus. Nah itu ya. Itu cium kudus. Oke, gitu ya Pak. Ini jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, menarik ya ternyata 10 hukum itu. Daripada kita pusing-pusing dengan partikel dan imperfect dan kita banyak-banyak kesana pusing nanti ya. Lebih baik kita langsung ke praktek saja. Dan ternyata sekalipun sudah ditulis di sini, kita mungkin ini hanya sebatas sebagai harta milik yang nggak pernah tersentuh ya. Jangan ya, ini katekismus ini sederhana sekali, tapi ini dalam, luar biasa. Ini saya sudah punya sejak lama ini, ya sejak menjadi korektor ya kan, dan ya selalu dipakai. Kalau khotbah pakai ini juga. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke perintah yang ke-7. Ya. Contohnya kalau saya sudah menikah, istri saya meninggal, saya mau kawin lagi. Bagaimana kalau saya menikah 2 kali? Oke, ini sudah masuk ke ranah apakah itu perzinahan atau tidak? Kalau sudah menikah, istri meninggal, berarti kan sudah tidak terikat pernikahan dong. Pernikahan itu akan dijalin, Tuhan mengendaki pernikahan itu sampai maut memisahkan. Betul nggak? Kalau sudah meninggal itu sudah tidak terikat dengan pernikahan. Mau menikah juga boleh. Ya, yang berzina itu kalau masih menikah, lalu kemudian apa? Mengingini perempuan lain, nah itu berzina. Nah, saya sudah pernah nulis tentang apa?
artikel itu ya, di WA group saya sudah sharing itu mengenai apa? Mengenai perceraian. Boleh nggak bercerai? Bagaimana kalau bercerai itu berzina nggak? Yesus apakah mengizinkan orang bercerai? Pada waktu itu Musa mengizinkan orang bercerai, memberi surat cerai, bukan mengizinkan orang bercerai ya, memberi surat cerai. Lalu Yesus ditanya oleh orang Farisi, menurut kamu bercerai boleh tidak sekarang? Nah, itu jebakan Batman itu orang Farisi itu. Kalau Yesus mengatakan tidak boleh, berarti dia bertentangan dengan Musa. Kalau dia menyatakan boleh, berarti apa? Berarti ajarannya sesat karena membolehkan orang memisahkan apa? Ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, karena firman Tuhan menghendaki apa? Kita itu selamanya menikah itu mengasihi istri dan mempertahankan pernikahan selamanya. Itu kehendak Tuhan. Nah, sudah saya tulis ya saudara, nanti tinggal baca dulu. Masih ada nggak WA-nya? Panjang sekali itu. Kalau tidak ada ya nanti saya kirimkan lagi ya. Ya, tapi saya bisa singkatkan. Kenapa kok Musa memberikan surat cerai? Karena pada waktu itu apa? Banyak janda-janda atau banyak orang yang ditinggal suaminya, ya kan? Lalu kemudian statusnya nggak jelas. Kasihan toh perempuan itu statusnya nggak jelas, ya, maka diberilah surat cerai supaya status pernikahannya jelas, sehingga masa depannya bisa dimulai kembali. Itu Musa, latar belakang sejarah, ya kan? Itu ada kasus khusus, ya, di mana banyak sekali perempuan-perempuan yang statusnya tidak jelas, maka diberikan surat cerai. Karena apa? Karena mereka tidak tahan lihat perempuan-perempuan lain, laki-lakinya, ya kan? Maka dia tinggalkan istrinya lalu mereka berzina. Mereka jatuh dalam berzina, laki-lakinya, ya kan? Akhirnya kasihan tuh para wanitanya, lalu diberikan surat cerai. Nah itu dia perlindungan bagi wanita. Nah kemudian apakah Yesus itu mengizinkan perceraian? Yesus mendukung Musa atau mendukung apa? Perintah Allah. Ya kan? Yesus tidak sedang mengatakan boleh atau tidak boleh bercerai. Yesus menjelaskan siapa yang berzina dan siapa yang tidak berzina. Nah itu dia. Yang berzina adalah orang yang apa? Yang berzina itu adalah orang yang lihat perempuan lain, lalu saya pengen nih perempuan lain, lalu ceraikan istrinya supaya bisa ambil perempuan lain. Nah itu berzina itu. Kalau sudah berzina berarti orang itu berdosa. Nah itu. Dia tidak sedang mengizinkan atau melarang zina, lo hati-hati lo ya. Nah lalu yang berzina apa lagi? Orang yang lihat perempuan lain lalu menikah lagi. Ya kan? Istrinya nggak diceraikan tapi menikah lagi. Berarti kan poligami ya. Itu namanya juga berzina. Nah itu nanti dibaca artikel saya ya. Jadi orang itu gagal mempertahankan atau menghargai apa pernikahan. Kalau sudah gagal, pertanyaannya bukan boleh enggak bercerai, tapi apakah kita boleh gagal mempertahankan pernikahan? Pertanyaannya gitu ya. Cocok nggak pertanyaan seperti itu? Pak, boleh nggak saya gagal mempertahankan pernikahan? Cocok nggak pertanyaan seperti itu? Hah? Nggak pantas itu ditanyakan. Contoh saudara itu kuliah dari semester 1 masuk ke tingkat 2, semester 3 ya. Habis tingkat 3 masuk ke tingkat 4. 2, 3, 4 gitu ya, berjenjang. Kira-kira bisa nggak atau pantas nggak saudara tanya ke saya, Pak Agus, boleh nggak saya nggak naik tingkat? Bisa nggak? Atau anak saya itu saya sekolahkan, tujuannya supaya pinter ya, supaya naik kelas terus kan? Itu tujuan saya awal. Lalu anak saya tanya, Pak, boleh nggak saya nggak naik kelas? Kira-kira pertanyaan itu pantas nggak? Itu yang ditanyakan. Kalau saudara menanyakan, boleh nggak saya bercerai? Itu sama seperti anak SD yang bertanya kepada bapaknya, boleh nggak saya nggak naik kelas? Kenapa?
Karena tujuan Allah menikahkan orang, memberi pernikahan itu supaya orang itu bersatu selamanya. Itu loh. Itu tujuan awalnya. Sama seperti saya menyekolahkan anak, tujuannya supaya naik kelas terus jadi orang yang pinter. Nah, kalau di tengah jalan ternyata gagal, ya itu berarti kegagalan kita untuk mentaati kehendak Allah. Kita gagal, bukan boleh dan tidak boleh bercerai, tapi karena kita gagal mempertahankan pernikahan. Ya. Kalau sudah gagal bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang cocok. Pak, saya sudah berusaha sekeras-kerasnya. Saya sudah berusaha menjaga kesatuan istri saya bersama suami saya atau pasangan saya. Tapi ternyata saya gagal, Pak. Itu ya? Saya gagal, Pak. Saya harus berpisah dengan istri saya. Bagaimana pastornya kalau saudara pastornya? Begitu. Oh, enggak apa-apa, boleh kok, bercerai boleh kok. Begitu. Oh, enggak boleh, Pak. Bercerai itu enggak boleh. Apakah juga seperti itu? Ditanya, Pak, kenapa gagal? Suami saya pukuli saya tiap hari, Pak. Setelah dipukuli saya diinjak-injak, Pak. Habis diinjak-injak saya disuruh ini itu. Habis itu saya dipukuli lagi. Habis itu saya disetrik, Pak. Habis itu saya enggak kuat, Pak. Oh, enggak boleh bercerai. Pokoknya apapun sampai mati pun kamu harus setia dengan suamimu. Apakah seperti itu? Besok pulang lagi, datang sudah babak belur lagi. Wah, saya dipukuli lagi suami, saya nggak bisa pertahankan pernikahan. Firman Tuhan katakan, kamu harus setia sampai maut memisahkan. Mana itu? Pulang lagi, pukuli lagi, sampai akhirnya meninggal. Ya itulah namanya setia sampai mati. Apakah begitu? Ada banyak orang yang harus gagal mempertahankan pernikahan sehingga mengakibatkan perceraian. Nah ini, jadi perceraian itu adalah akibat kegagalan kita mempertahankan pernikahan, bukan opsi, bukan pilihan. Ini hati-hati ya, bukan pilihan. Supaya tidak gagal dalam pernikahan, maka penting untuk apa? Untuk pranikah tadi. Sehingga apa? Ketika menjadi suami istri tidak melakukan KDRT, ya kan? Bertanggung jawab terhadap suaminya, terhadap istrinya, mengasihi anak-anaknya, itu tujuannya pranikah, ya? Tujuannya pranikah. Kenapa ada KDRT di kalangan orang Kristen? Karena pranikah itu sering diabaikan. Itu dia. Pranikah itu sekedar sesuatu yang formalitas saja, ya kan? Untuk menjadi syarat untuk pemberkatan di gereja. Padahal pranikah itu adalah kunci usaha membekali, membentengi calon-calon keluarga, pasangan, supaya tidak terjadi kegagalan mempertahankan pernikahan. Nah itu dia saudara-saudara. Jadi begitu ya Pak. Nah kalau sudah gagal, karena gagal, lalu kemudian harus bercerai, dampaknya apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saudara mengakui dosa di hadapan Tuhan, telah gagal melakukan hukum yang ke-6. Ini dia. Ini yang harus dilakukan pertama kali itu. Jangan kemudian bertanya, Pak boleh nggak bercerai? Pak mana surat cerainya? Apakah gereja mengeluarkan surat cerai? Enggak, gereja tidak pernah menceraikan ya. Jangan pernah datang ke gereja untuk minta surat cerai. Datang ke gereja untuk apa? Untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan melalui wakilnya. Kalau sudah mengakui dosa-dosanya, bertobat, menyesal. Gak lakukan itu lagi ya kan?
Nah, kalau sudah menyesal apa yang dilakukan? Saudara mentaati hukum pemerintah, hukum sipil apa itu? Ya kalau sudah gagal mempertahankan pernikahan, mengurus surat, nah itu baru dalam konteks untuk mentaati hukum pemerintah. Nah itu dia ya. Jadi surat cerai itu bukan dikeluarkan oleh gereja. Perceraian bukan juga boleh dan tidak boleh, tetapi itu adalah konsekuensi dari kegagalan kita mempertahankan pernikahan. Itulah yang menjadi bagian dari hukum yang keenam, lotin af tadi ya, lotin af di sini. Ini menarik. Satu hukum kita bahas selama 2 jam. Bayangkan kalau di PA, pasti banyak tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Ya kan? Pasti banyak pertanyaan. Maka tadi malam pun saya terlibat ya dalam PA itu dan minta maaf saya harus cukup banyak menjelaskan karena apa? Karena ternyata semua pengertian orang itu masih keliru mengenai menguji diri tadi. Menguji diri itu masih dimaknai sebagai cara membersihkan hati sebelum melakukan perjamuan kudus. Nah, saya harus mengklarifikasi itu. Firman Tuhan tidak demikian. Ya, yang namanya menguji diri itu berarti apakah kita bertanya apakah kita itu menerima roti dan anggur itu secara benar, ya kan? Secara benar dengan layak, ya toh? Artinya apa? Apakah di situ kita percaya tubuh dan darah Kristus itu hadir bersama roti dan anggur itu atau tidak? Atau hanya sekedar simbol saja? Kalau sekedar simbol berarti kita makan dan minum dengan cara yang tidak layak. Nah itu dia. Bukan masalah, oh tadi saya baru berantem Pak dengan istri, saya nggak mau terima perjamuan kudus, hati saya belum suci. Ya kalau sudah suci ngapain terima perjamuan kudus kan? Nah itu. Nah oleh karena itu saya merasa penting untuk saya itu memberikan juga penjelasan kepada teman-teman di kelas ya. Nah oleh karena itu materi-materi yang saya bawakan di kelas ini Ibrani 3, tetapi saya fokus kepada teks yang biasa kita jumpai. Saya memilihkan teks-teks pembahasan yang terus menerus setiap hari kita hadapi ya. Nah, secara khusus ini mulai dari 10 perintah. Ternyata satu perintah maknanya sangat dalam dan pertanyaannya cukup banyak. Oke, masih ada 14 menit. Kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan. Saya masih membuka pertanyaan untuk ini. Jadi lebih baik pertanyaannya tadi, Pak, apakah perceraian itu termasuk tinaf tadi? Apakah perceraian itu termasuk perzinahan? Ya, itu pertanyaannya. Apakah ketika orang itu menceraikan istrinya berarti dia melakukan perzinahan atau tidak? Yesus mengatakan dengan jelas, barang siapa atau orang yang menceraikan istrinya lalu menikah dengan perempuan lain atau mengambil istri lagi, istilah menikah lagi dengan orang lain, maka dia berzinah ya. Maka dia orang yang berzinah, bukan masalah cerai dan tidak cerai ya. Tapi orang yang menceraikan istrinya lalu menikah berarti dia berzinah. Kenapa berzinah? Ya karena dia sudah tidak setia dengan pasangannya. Akhirnya dia mengambil istri lagi, ya kan? Itu orang yang berzina. Atau dia belum ceraikan tapi ambil istri lagi. Berarti kan istrinya 2 kan? Maka itu disebut berzina karena dia tidak setia dengan pernikahan. Dia gagal mempertahankan pernikahan. Nah, artinya apa? Orang yang menceraikan pasangannya, dia adalah orang yang termasuk jatuh dalam apa? Perzinahan. Nah, itu dia. Pak, tapi kalau diceraikan bagaimana? Nah, tadi kan menceraikan. Kalau diceraikan bagaimana?
diceraikan. Misalnya saudara diceraikan oleh suami atau istri saudara karena saudara tidak bertanggung jawab terhadap istri, saudara malas, nggak mau kerja, lalu anak istri saudara kelaparan, lalu istri saudara menceraikan saudara, bisa nggak? Ya bisa saja, bisa saja. Siapa yang berzina seperti itu? Semua berzina. Kenapa? Karena kita tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai suami. Karena kita tidak menjaga karunia pernikahan dengan apa? Dengan melakukan tugas sebagai suami, bekerja mencari nafkah. Ya toh? Kita malas-malas, ya toh? Lalu kemudian anak istri kita kelaparan. Itu artinya kita tidak menghargai berkat karunia pernikahan. Artinya kita juga jatuh dalam perzinahan. Luas kan? Luas sekali dosa perzinahan. Sekalipun kita tidak mengingini perempuan lain, tapi kita sedang tidak menghargai apa? Pernikahan. Itu sudah berzina. Luas sekali, dan itu semua sudah tertulis dalam katekismus ini. Ini buku yang luar biasa. Katekismus itu buku yang luar biasa. Sayangnya banyak yang menyepelekan katekismus. Karena dianggap ini cuma kumpulan ayat-ayat saja, pertanyaan yang mudah, yang gampang, terlalu mudah untuk saya ini. Begitu orang banyak berkata. Ya. Banyak orang yang menyepelekan katekismus ini. Padahal kalau kita dalami, ini luar biasa. Dari situ kita tahu. Jadi diceraikan maupun menceraikan sama-sama berzina ya. Berzina. Kalau begitu bagaimana? Berarti kita gagal melakukan hukum Tuhan yang sama. Bagaimana? Ya kalau gagal ya berarti kita mengaku kegagalan kita. Enggak usah berzina, enggak usah bercerai lah. Wong kita yang belum nikah aja juga jatuh dalam berzina. Jangan menghakimi orang, kamu bercerai atau kamu diceraikan, berarti kamu berzina. Ketika kita menunjuk orang, kamu ya kan? Ini yang tiga ini kesini nih. Ya kan? Coba kamu tunjuk, apa pernah begini? Kamu pasti begini. Atau begini, pasti. Itu gitu ya. Betapa kita itu orang yang butuh pengampunan kalau begitu ya. Karena setelah kita mendalami 6 berapa? 6 atau 7? 6 ya? Kita baru 6. Ada yang berhasil nggak? Satu pun nggak ada kita yang berhasil melakukan. Cuma 10 ini Pak, gampang 10. Masih gampang. Ternyata 6 saja belum ada satupun yang kita bisa jalan. Itu kehendak Allah yang kudus. Yang mau kita itu kudus. Ternyata kita kudus. Buktinya dari 6 saja kita gagal semua. Bukan kudus, tapi kita kudus. Maka kita perlu pengampunan. Injil. Hukum membuat kita tahu kita kudus. Injil membuat kita tahu bahwa kita dikuduskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nyata Tuhan Yesus itu betul-betul berkarya buat kita. Mentaati hukum Taurat dengan sempurna, bahkan menggantikan kita yang harusnya mati di hukum, masuk ke dalam penghukuman kekal, tetapi Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Itu dia. Tidak lebih yang bisa kita lakukan selain hanya bersyukur ya. Dan jangan masuk dalam lubang yang sama. Itu dia. Jangan terjatuh ke dalam lubang yang sama. Itu dia. Kalau saudara merasa berhasil bertobat, tidak mengulang hal yang sama, jangan menghakimi orang yang sedang
yang sedang berusaha untuk bertobat, ya kan? Karena pertobatan kita itu masing-masing berat ya, berat. Ada yang dikasihi istrinya, dikasihi suaminya, maka dia bisa menjadi keluarga yang harmonis. Tetapi ada juga yang harus berjuang dengan istrinya, dengan suaminya, ya kan? Gimana caranya mempertahankan keluarganya karena suaminya kadang-kadang suka marah-marah, ya kan? Istrinya cerewet, ya kan? Tetapi dia masih berusaha, ya kan? Perjuangannya beda-beda untuk tidak melakukan perzinahan. Di sini saudara mungkin tidak jatuh dalam perzinahan karena semuanya laki-laki, dalam pikiran ya, perzinahan pikiran. Karena nggak ada ceweknya, ya kan? Lalu saudara merasa, di sana itu banyak Pak STT yang jatuh dalam perzinahan karena apa? Karena ada cowok cewek mahasiswa yang hamil di luar nikah, ya kan? Lalu saudara mulai tunjuk tangan, itu berarti zina, itu berarti paling berdosa. Ingat, 3 jari terikat. Mereka berzina secara seksual, tapi jangan-jangan kita berzina di dalam pikiran. Dosanya sama. Itu berzina semua saudara. Maka semua kita sebenarnya butuh pengampun. Nah itu saudara yang kasih tahu. Ternyata hukum 10 perintah luas ya, luas. Dan puji Tuhan kita sudah tahu itu, maka jadikanlah ini sebagai bahan ajar ketika saudara nanti mengajar pemuda, mengajar pemudi, mengajar di gereja. Jangan ragu-ragu untuk mengajarkan 10 perintah ini, karena dari situ kita tahu apa yang dikehendaki Allah dan apa yang sudah dikerjakan Allah. Jangan menganggap ini sudah lama Pak, 10 perintah masa kita ajarkan sekarang. Sudah hafal semua kok 10 perintah. Bukan hanya untuk dihafal, tapi betul-betul untuk dipahami, diresapi. Jika tidak ada pertanyaan, saya berhenti sampai di sini. Kita masih 3 lagi ya. Kalau 1 perintah itu butuh 1 pertemuan, berarti kita butuh 3 pertemuan. Saya berharap hari ini selesai, tapi ternyata belum selesai. Untuk perintah yang ke-7 siapa? Masih Yoksan ya? Oh masih Yoksan. Jadi yang ke-8 Yusak ya? 8, 9, 10 ya? Atau 8, 9, 10, 11? Ayat 10 sampai 11. Oh ayat 10 sampai? Iya, Berarti sudah ya? Oh ya sudah, hanya kemarin tidak dijelaskan, itu penjelasannya ya. Berarti yang sampai terakhir siapa? Yoksan? Oke bagus. Tidak apa-apa. Berarti Yoksan nanti akan terus berusaha melakukan ini ya. Semua, saya pikir semua saja, tidak hanya Yoksan. Karena ini tugasnya tidak hanya menerjemahkan, tapi apa maknanya? Kapan kita gagal? Apa yang Yesus lakukan? Dan apa selanjutnya kalau Yesus sudah melakukan itu? Ya. Jadi pertanyaannya, apa maknanya? Bagaimana kita gagal? Lalu apa yang Yesus lakukan? Lalu apa yang selanjutnya kita lakukan setelah Yesus melakukan itu? Nah, apakah kita diam saja? Apa kita ulang lagi dosa yang sama? Nah, itu dia. Ini semua akan kita pikirkan. 4 formula ini, 4 pertanyaan ini menjadi cara kita untuk mendalami perintah-perintah di dalam ini yang ke-7 ya. Di dalam perintah Allah. 7, ini 8, ini 9. Oke. Besok saya akan bisa. Oke, sampai di sini. Selamat pagi.